Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kelas 12 IPA, kita kembali lagi di pembelajaran biologi yang sempat kita sudah melakukan praktikum terkait masalah uji enzim katalase yang ada di ekstrak hati ayam. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas terkait masalah uji enzim katalase tersebut. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, alangkah baiknya kita murojaah terlebih dahulu apa itu enzim dan bagaimana metode enzim itu dan faktor apa yang mempengaruhinya, seperti itu. Nah, enzim ini merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Nah, jadi enzim ini benar-benar penting dalam proses metabolisme karena dihasilkan ini untuk mempercepat suatu reaksi di dalam tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi yang tersusun atas apoenzim atau protein dan kofaktor, koenzim ion anorganik dan gugus prostetik. Jadi enzim ini terdiri dari dua susunan. Yang paling dominan adalah protein yang disebut dengan apoenzim dan non protein yang disebut dengan kofaktor. Adapun kofaktor itu terdiri dari koenzim, ion anorganik dan gugus prostetik. Nah, selanjutnya bagaimana enzim ini dapat melakukan proses katalis organik? Nah, itu ada dua metode. Ada teori kunci gempok dan juga ada teori kecocokan induksi. Jadi, pada teori kunci gempok ini, enzim itu pada sisi aktifnya sudah paten dan benar-benar seperti puzzle, jadi tidak bisa berubah sesuai dengan substratnya dan harus ngeklop dengan substratnya. Sedangkan teori kecocokan induksi ini lebih kepada sisi aktif enzimnya ini akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya yang akan dijadikan proses katalisnya, seperti itu. Nah, selanjutnya enzim ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. Adapun 4 faktor ini terdiri dari konsentrasi, derajat pH, suhu, dan inhibitor. Pada konsentrasi tersebut ada 2 yang mempengaruhinya, konsentrasi enzim itu sendiri dan juga ada konsentrasi substratnya. Konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat, ketika semakin banyak konsentrasinya tersebut, maka proses katalis yang dilakukan oleh enzim tersebut itu lebih cepat. Nah, sedangkan kalau misalnya konsentrasinya lebih sedikit, maka proses percepatan dari enzim tersebut dalam proses katalisnya itu lebih lambat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah derajat pH. Derajat pH ini tiap enzim pada saat bekerja dalam memproses katalisnya itu bekerja optimal pada pH yang berbeda-beda. Jadi masing-masing enzim ini memiliki pH yang tidak sama pada saat melakukan proses optimalnya. Nah, selanjutnya sama halnya dengan derajat pH, suhu juga melakukan proses kinerja secara optimalnya pada suhu yang berbeda-beda tiap enzimnya. Lanjut pada faktor yang nomor 4 adalah inhibitor. Jadi inhibitor ini adalah pengganggu yang akan mengganggu proses katalis antara enzim dengan substratnya. Inhibitor ini terdiri dari 2, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Nah, selanjutnya terakhir kita sudah bahas ataupun kita sudah melakukan praktikum terkait masalah uji enzim katalase yang ada di ekstrak hati ayam. Nah, enzim katalase ini itu apa? Enzim katalase itu merupakan enzim yang banyak ditemui dan ditemui itu di hampir semua makhluk hidup yang terekspos oksigen seperti bakteri, tumbuhan, binatang, sekalipun juga manusia pun ada enzim katalasenya.
Enzim katalase yang ada di manusia ataupun di binatang itu berada di bagian hati. Nah, enzim ini sangat penting untuk melakukan proses katalis racun yang ada di dalam tubuh. Salah satu zat racun tersebut yang ada di dalam tubuh adalah H2O2, yakni hidrogen peroksida. Nah, kenapa kemarin kita menggunakan hidrogen peroksida? Karena ekstrak hati ayam dicampurkan dengan H2O2 itu mengakibatkan terjadinya adanya gelembung yang sangat banyak. Dan pada saat itu pula nyala api yang dihasilkan pada bara api yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu menyala terang. Hal ini disebabkan karena apa? Hal ini disebabkan karena proses enzim katalase dalam merombak H2O2 menjadi H2O di plus O2 atau uap air ditambah dengan oksigen itu pada posisi derajat pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral, dan juga pada saat suhu optimum atau pada saat suhu yang netral. Nah, sehingga enzim katalase ini yang ada pada ekstrak hati ayam ini dapat melakukan perombakan berupa uap air dan oksigen. Uap air itu ditandai dengan gelembung yang banyak, atau H2O itu dihasilkan dari gelembung yang banyak, dan juga O2 ini dihasilkan terlihat pada nyala api yang sangat terang, seperti itu. Itu yang pertama pada campuran ekstrak hati dengan H2O2. Dan pada saat campuran tersebut ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka yang dihasilkan itu adalah gelembung yang sangat sedikit, bahkan tidak ada gelembung sama sekali, dan juga nyala apinya pun redup atau mati. Hal ini disebabkan karena enzim katalase yang terdapat pada ekstrak hati ini untuk melakukan perombakan H2O2 itu tidak dapat dalam kondisi pH sama dengan basa atau pada saat kondisi basa, yakni pH-nya itu lebih dari 7. Nah, selanjutnya pada saat ekstrak hati ini ditambahkan dengan larutan HCl, maka yang dihasilkan itu adalah gelembung yang tidak sama sekali ada atau sedikit, dan juga nyala api yang dihasilkannya pun pada bara api yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu redup atau mati. Hal ini dikarenakan enzim katalase ini tidak dapat bekerja dalam kondisi derajat pH kurang dari 7 atau dalam kondisi asam. Nah, selanjutnya pada saat ekstrak hati ini ditambahkan dengan air yang dipanaskan atau air panas, maka gelembung yang dihasilkan pun sedikit, bahkan tidak ada. Dan nyala apinya pun ternyata redup atau mati. Hal ini disebabkan karena ekstrak hati yang di dalamnya ada enzim katalase ini tidak dapat merombak H2O2 pada saat kondisi suhu yang lebih dari optimum atau suhu yang panas, seperti itu. Dan juga ini juga sama halnya dengan ekstrak hati ditambahkan dengan air yang didinginkan, maka gelembung yang dihasilkan pun itu sedikit, bahkan tidak ada. Nyala apinya pun redup ataupun mati. Hal ini dikarenakan enzim katalase itu tidak dapat bekerja pada suhu yang kurang dari optimum atau suhu dingin. Nah, berarti dari keseluruhan ini dapat disimpulkan bahwa enzim katalase yang berada pada ekstrak hati ini bekerja dengan dua faktor, yakni suhu dan juga derajat pH. Suhu yang harus optimum dan juga derajat pH yang harus netral, yakni sama dengan 7, seperti itu. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga bermanfaat materi pembelajaran hari ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.